Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Utang pemerintah sekali lagi jadi polemik karena sempat dilaporin Ketua BPK ke Presiden Jokowi di Istana Negara minggu lalu. Sampai akhir Mei tahun ini, ternyata utang pemerintah udah lebih dari 6.400 triliun rupiah, yaitu naik lebih dari 1.000 triliun rupiah dibandingin Mei tahun lalu. Pada bulan Juni ini, pemerintah juga baru aja ngambil lagi pinjaman baru dari Bank Dunia sebanyak 400 juta ASD atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sejak tahun lalu juga udah naik dari 32,09% jadi 40,49%. Kenapa BPK bisa sampai khawatir sama utang Indonesia? Kita akan bahas di program Quick Insight. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, follow, dan subscribe dulu kalau kamu mau terus nonton video explainer kayak gini di Berita 1. Biar kita bisa lebih ngerti tentang apa sih itu utang pemerintah, ayo kita breakdown dulu. Di bulan Mei, utang pemerintah didominasi surat berharga nasional atau SBN yang sebanyak 86,94% atau sekitar 5,5 triliun dari total utang. Sementara, utang lewat pinjaman ada di level 13,06% atau kira-kira 830 triliun rupiah. Menurut data Bank Dunia, di tahun 2019, Indonesia ada di posisi ke-7 sebagai negara penghutang terbesar dengan penghasilan rendah dan menengah. Posisi ini setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. 5 besar pemberi hutang ke Indonesia adalah Singapura, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Hong Kong. Terus apa sih fungsi utang pemerintah? Utang pemerintah dipakai buat ngebiayain aktivitas dan proyek-proyek negara. Beberapa diantaranya kayak rel kereta api, jalan tol, bandara, dan tentunya buat ngelawan pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Apakah utang selalu buruk? Istilahnya kalau kamu mau ngambil utang dari bank biar kamu bisa investasiin utang itu buat bangun usaha kamu. Itu bukan berarti utang kamu buruk kan? Karena dalam jangka panjangnya itu bakal dampak baik ke ekonomi kamu. Sama halnya, kalau pemerintah mutusin buat ngambil utang, nggak selalu berarti itu jelek. Terutama kalau uangnya disalurin ke proyek sosial yang bisa bantu rakyat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa tahu kapan utang pemerintah mengkhawatirkan? Salah satu indikatornya adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB, yang seperti kita bilang tadi memang udah naik tahun ini. Banyak ekonom yang berteori kalau rasio ini nembus 100%, yang berarti utang pemerintah lebih gede daripada pemasukannya, artinya ekonomi bisa masuk krisis, seperti yang sempat terjadi di Yunani. Tapi kejadian tahun lalu mengagetkan banyak banget ekonom dunia. Rasio utang terhadap PDB Amerika Serikat nembus 100%. Tapi bukannya terjadi krisis, suku bunga di Amerika Serikat malah terendah sejak tahun 80-an. Ini satu fenomena yang masih nggak bisa dijelasin banyak ekonom dunia. Buat Indonesia sendiri, batas aman rasio utang terhadap PDB adalah 60%, sesuai yang udah ditentuin UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Inilah kenapa Kemenkeu dan juga Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah nyatain kalau utang Indonesia sebenarnya masih di zona aman. Said jelasin kalau peningkatan belanja negara tahun ini adalah langkah penanganan pandemi COVID-19 dan juga dampak sosial ekonominya. Tapi walaupun rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas yang ada di undang-undang, bukan berarti pemerintah bisa complacent. Yang juga diungkit oleh Ketua BPK ke Jokowi adalah rasio utang terhadap PDB di tahun 2020 yang melewati rekomendasi IMF yaitu 25-35%. Rasio utang terhadap penerimaan juga nyampe 369% yang jauh lewat dari rekomendasi lembaga tersebut. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira berpendapat kalau yang perlu diperhatiin itu bukan penambahan hutang, tapi produktivitas dari utang itu sendiri,
agar menghasilkan valuta asing yang lebih besar. Karena utang diterbitin pakai mata uang asing, jadi harus dibayar balik pakai falas. Ia kasih beberapa rekomendasi ke pemerintah. Pertama, dorong sektor-sektor seperti ekspor dan juga devisa dari tenaga kerja yang bakal ngehasilin falas. Selain itu, rasio pajak dinaikin dengan cara kayak peningkatan kepatuhan pajak dan penghentian insentif kepada sektor yang udah dikasih stimulus tapi belum efektif. Dan tentunya persempit aksi koruptif dalam perpajakan. Dan juga hemat belanja apapun yang sifatnya nggak urgent atau birokratis, kayak belanja pegawai atau belanja barang. Terus apa pendapatmu tentang semakin tingginya utang pemerintah? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu Quick Insight bahas virus corona varian Delta yang jadi topik perbincangan di mana-mana. Kita nanya audiens gimana caranya mereka cegah penyebaran varian Delta. Yuk kita lihat our top comments. Edgar Honggo di Instagram bilang, upload informasi ke sosmed dan share ke grup WA. Bener banget tuh. Jadi tulis komentarmu minggu ini biar kita bisa bacain minggu depan. Stay safe guys!